Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini, hari ini Miss bisa menyampaikan beberapa materi ya anak-anak Miss. Nah, jadi hari ini adalah pertemuan ketiga pada pembelajaran Mapel Sejarah Indonesia. Nah, Miss akan menjelaskan tentang konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang konsep perubahan. Oke. Apa itu konsep perubahan? Nah, jadi gejala yang sering terjadi di kehidupan manusia. Cepat atau lambat, mau tidak mau, manusia akan mengalami perubahan. Nah, perubahan pada masyarakat akan berjalan seiringan waktu. Nah, kita akan memaparkan tentang konsep perubahan. Nah, jadi perubahan itu dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam setiap masyarakat manusia. Cepat atau lambat, manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan. Nah, jadi perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Nah, itu yang harus anak Miss ingat. Perubahan itu dapat diartikan sebagai aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Nah, jadi semua sisi kehidupan itu terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu, dari masa lampau ke masa kini menuju masa yang akan datang. Nah, jadi selama itu pula lah terjadi perubahan sehingga setiap peristiwa sejarah itu berdiri sendiri atau terpisah. Nah, jadi dengan demikian mempelajari sejarah bukan berarti mempelajari sesuatu yang terpencil pada masa lampau, tapi melainkan mempelajari sesuatu yang terus berjalan dengan pijakan masa lampau, menarik garis ke masa sekarang dan ke masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ini ada arah perubahan. Arah perubahan ini ada dua, yaitu progres dan regres. Nah, jadi progres itu apa? Progres itu adalah perubahan dengan keadaan yang baik, sedangkan regres ini perubahan dengan keadaan yang buruk. Jadi perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang cepat. Nah, jadi kalau kita bedakan dengan arahnya, arah perubahan itu ada arah progres dan arah regres. Arah progres itu adalah arah yang lebih baik, sedangkan regres keadaan yang lebih buruk. Nah, itu tadi. Sedangkan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan. Dia ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Nah, apa saja faktor internal? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perubahan itu yang pertama itu bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Nah, ini faktor internal, faktor dari dalam. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat, dan yang keempat, pemberontakan revolusi dalam suatu masyarakat. Nah, itu faktor yang mempengaruhi perubahan dari faktor internal. Sedangkan dari faktor eksternal, faktor dari luar, yaitu lingkungan fisik seperti bencana alam. Lalu di sini ada peperangan dengan negara lain, dan yang ketiga ada pengaruh budaya asing. Nah, oke. Nah, sering anak-anak Miss lihat di sini faktor yang mendorong perubahan. Nah, anak Miss di sini lihat orientasi ke masa depan. Nah, jadi masyarakat itu ingin maju, makanya dia berubah. Nah, jadi penduduk yang heterogen, lalu sistem masyarakat yang terbuka, dan sistem pendidikan formal yang maju. Inilah faktor-faktor pendorong manusia melakukan perubahan. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di sini. Nah, jadi pendidikan itu merupakan salah satu faktor pendorong perubahan juga. Semakin dia banyak ilmu, semakin bagus pola pikirnya, semakin akan dia maju ke depan. Nah, arah tujuan hidupnya itu pasti semakin nampak ketika dia mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan itu apa aja? Nah, jadi faktor yang penghambat perubahan itu yang pertama, perkembangan iptek yang terlambat. Nah, ya ini juga salah satu faktor penghambat ya. Berarti ketika manusia itu hidup di lingkungan, bisa saja dia tidak mau menerima wacana atau perubahan-perubahan baru, sehingga dia masih memakai tradisi-tradisi yang lama. Nah, selanjutnya
prasangka terhadap perubahan. Nah, di sini juga yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Nah, jadi masyarakat kita ini kurang paham dan kurang antusias atau peduli dengan perubahan. Nah, padahal perubahan itu bersifat positif. Nah, jadi di sini yang ketiga adalah kurang interaksinya dengan masyarakat lain. Nah, ini adalah salah satu contoh manusia yang hidup individual. Nah, selanjutnya ini ada konsep keberlanjutan. Oke. Nah, di sini ada konsep keberlanjutan. Nah, dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Nah, jadi kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang ya anak-anak misnya. Jadi setiap peristiwa tidak berdiri sendiri loh, dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Nah, Abdul Ghani pernah berpendapat ya, dia menyatakan ilmu sejarah itu dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, ke masa sekarang, dan masa depan. Nah, jadi hal inilah sejalan dengan pemikiran Arnold. Nah, jadi Arnold ini juga menyatakan bahwa ketika kita mempelajari sejarah, kita mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Nah, jadi kita bisa belajar dari masa lampau supaya maju ke masa depan. Nah, selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep yang sangat penting dalam ilmu sejarah. Nah, jadi konsep waktu dalam ilmu sejarah menurut Kuntowijoyo itu meliputi perkembangan, berkelanjutan, atau kesinambungan. Nah, selanjutnya itu ada penggulangan dan perubahan. Nah, jadi disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut. Nah, berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, anak-anak Miss, nah itulah tadi tentang konsep berkelanjutan. Nah, disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, jadi perkembangan itu terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Nah, misalnya perkembangan demokrasi di Amerika Serikat yang mengikuti perkembangan kota. Jadi pada awalnya masyarakat di Amerika Serikat itu tinggal di kota-kota kecil. Nah, jadi di kota-kota kecil itu tumbuh dewan-dewan kota, tempat orang berkumpul dari kota kecil, mengalami proses menjadi kota-kota besar sampai menjadi kota metropolitan. Nah, jadi disinilah demokrasi berkembang mengikuti perkembangan kota. Nah, paham ya? Oke, nah, jadi kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat itu masyarakat baru ya hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Jadi misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial itu dia mengadopsi kebiasaan lama, antara lain menarik upeti raja taklukan. Nah, jadi Belanda itu meniru raja-raja pribumi. Selanjutnya anak-anak Miss, sementara itu disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Misalnya, contoh, menjelang Presiden Soekarno jatuh dari kekuasaan pada tahun 1960, banyak juga terjadi aksi dan demonstrasi khususnya yang dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi demikianlah hal menjelang Presiden Soeharto jatuh pada tahun 1998. Nah, juga banyak terjadi aksi demonstrasi. Nah, jadi 1960 sampai 1998 itu kejadiannya berbeda, tapi peristiwanya ada yang sama. Contohnya tadi kan disebut ada peristiwa demonstrasi. Nah, oke, adapun dikatakan perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran.
Nah, jadi dalam waktu yang relatif singkat, perubahan itu terjadi karena memang pengaruh dari luar. Misalnya, nih Miss kasih contoh, gerakan nasionalisme di Indonesia sering dianggap sebagai kepanjangan dari gerakan romantik di Eropa. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di sini contohnya konsep keberlanjutan runtuhnya kerajaan Nusantara. Oke, anak-anak Miss lihat nih. Di sini juga ada kerajaan Sriwijaya. Lalu di sini ada kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu. Lalu di sini, nah, lanjutlah zaman ke penjajahan. Oke. Nih, di sini zaman penjajahan. Nih, di sini peristiwa kepenjajahan ini di mana Belanda menjajah Indonesia hampir 300 lebih tahun, Jepang 3,5 tahun. Lihat situasi Indonesia saat masa penjajahan. Banyak sekali penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang masyarakat kita dapati. Ini dia. Ini lanjut lagi ada setelah kepenjajahan, lanjut lagi masa kebangkitan nasional, yaitu organisasi pertama ini yang bernama Budi Utomo yang bersifat nasional. Dia organisasi pertama yang bersifat nasional. Setelah organisasi pertama di Indonesia bersifat nasional, lanjut lagi timbul organisasi baru. Misalnya contoh Syarikat Islam dan masih banyak lagi. Setelah timbul organisasi baru, memang organisasi yang pertama itu organisasi Budi Utomo. Setelah itu masuk organisasi baru mengikuti jejak dari organisasi bersifat nasional. Setelah itu lanjut lagi, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan Indonesia merdeka. Nah, disinilah terjadi kekosongan kekuasaan di mana kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh sekutu. Nah, jadi ketika proklamasi kemerdekaan sebelumnya itu ada desakan dari golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini yang kalian lihat di gambar ini adalah salah satu putra terbaik di negara ini. Beliau jasa-jasanya sangat banyak sekali. Nah, selanjutnya, contoh konsep keberlanjutan. Nah, jadi ini salah satu juga konsep berkelanjutan, yaitu KKN. Kalian tahu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi KKN terjadi saat ini itu adopsi dari KKN pada masa Orde Baru. Keberlanjutan dari KKN pada masa Orde Baru. Lanjut Orde Lama, lanjut KKN ke masa penjajahan. Nah, di sini kan anak-anak Miss bisa lihat. Nah, ini jadi konsep berkelanjutan. Jadi KKN itu sudah ada sejak dari masa penjajahan. KKN masa penjajahan sudah ada. Korupsi, kolusi, nepotisme itu sudah ada di zaman penjajahan. Jadi berlanjut ke Orde Lama. Sudah Orde Lama selesai, berlanjut pada masa Orde Baru, berlanjut lagi ke KKN sampailah terjadi saat ini KKN masih merajalela di Indonesia. Nah, itu konsep keberlanjutan yang bersifat negatif ya. Nah, tolong anak-anak Miss jangan tiru seperti itu. Nah, itu konsep keberlanjutan. Nah, selanjutnya, di sini Miss mau kasih kesimpulan. Budaya korupsi itu merupakan budaya turun-temurun dari generasi satu dan generasi lainnya. Nah, jadi keberlanjutan itu apa? Suatu keadaan yang terjadi karena adanya hubungan dengan lainnya, baik hari ini, dulu, dan yang akan datang. Nah, contohnya tadi, dia mempunyai hubungan. Nah, jadi konsep keberlanjutan ini dia mempunyai hubungan. Kenapa? Hubungannya itu adalah KKN. Jadi KKN itu sudah ada di masa penjajah, berlanjut lagi, ada lagi di masa Orde Lama, dan ada lagi pada masa Orde Baru, dan KKN juga sampai sekarang masih ada. Itu konsep keberlanjutan.
Nah, anak-anak Miss bisa lihat penjelasan di sini. Keberlanjutan itu adalah suatu keadaan yang terjadi karena adanya hubungan dengan lainnya, baik hari ini dulu dan yang akan datang. Nah, itulah tadi contohnya. Oke, ini dia ke foto perubahan dan berkelanjutan. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di sini. Di sini. Lalu bisa lihat ini dia. Oke. Ini dia. Miss bisa lihat. Nih, dimana zaman dulu kita pakai HP yang seperti ini karena adanya perubahan, karena ada konsep keberlanjutan. Ini dia. Oke.